Ada beberapa kerangka memang, cuman ini nanti yang aku share adalah based on my experience untuk bikin Mhm. produk ya. So, maybe teman-teman kamu dan teman-teman gini bisa ambil yang sesuai ya, gitu. Halo, Oke. Hai, Hani, Kak. hai. Halo, halo. Halo, apa kabar, Kak? Baik-baik, baik-baik. How are you? Good, baik juga, puji Tuhan, sehat. Thank you banget udah join, udah berkenan. Aku tanya-tanya dikit ya, Kak ya. Siap, siap. Yuk ngobrol. Oke, nah, Kak, aku belakangan nih kan mumpung lagi PPKM gitu ya. Pengen coba bangun bisnis dari nol. Dari nol, aku bikin Gimana tuh? brandnya sendiri. Aku jadi mau jualan madu. Kenapa jualan madu? Ya sebenarnya karena kebetulan ada supplier sih, ada kenal dan aku percaya sama supplier ya. Maksudnya emang dia juga dia sebenarnya utamanya tuh main kayu lah di hutan beneran. Terus habis itu ada madu jadi dia ambil sekalian kayak gitu kan ya. Nah, terus mumpung lagi PPKM, lagi di rumah juga, aku kebetulan juga udah resign, jadi kayak, yuk, might as well bikin brand madu. Jadi madu hutan asli dari Riau. Aku kemarin bikin logo, bikin brandnya tuh aku involve teman-teman follower. Jadi aku tanya kayak bagusan mana nih, kayak gitu-gitu. Gila luar Ya. biasa sih. Followernya mantap sih, thank you ya teman-teman. Jadi sekarang udah dapat nama brandnya dan kita lagi kayak mau cetak label gitu. Abis itu kita mau jualan. Nah, pengen nanya nih, kalau misalnya Kode ini kan udah sering banget bikin brand kok, bikin bisnis lah ya. Kayak Kode ini bikin Ya. bisnis kayak bikin nasi goreng gitu deh, kayak iseng ke dapur masak-masak jadi bisnis gitu. Sebenarnya gimana sih kok? Kayak ada nggak sih sebenarnya langkah-langkah nih yang menurut Ko Denny tuh selama ini bikin bisnis proven to work gitu? Ada beberapa kerangka Mhm, memang, cuman ini nanti yang aku share adalah based on my experience untuk bikin mhm, produk ya. So, maybe teman-teman kamu dan teman-teman gini bisa ambil yang sesuai ya, gitu. Jadi yang pertama adalah aku selalu cari produk yang ada uniqueness-nya. Dan mmm, apparently uniqueness-nya harus diterima oleh market ya. Bukan kita membuat sebuah ah, uniqueness yang marketnya nggak mau terima gitu. Kayak kita punya ini yang bisa begini tapi market nggak peduli. Jadi uniqueness-nya itu mesti diterima oleh market. ya, Jadi harus harus gitu. Jadi kalau misalkan in general gitu ya, mhm, daripada saya ke toko retail, saya lebih suka jualan produk MLM. Karena MLM itu selalu ada mmm, uniqueness-nya. Dalam konteks kita gini teman-teman jangan sampai salah bahwa saya mengendorse MLM. No, no, ini bukan ngebahas tentang MLM, tetapi produk MLM itu selalu memiliki uniqueness tertentu. Jadi produk ini selalu ada mmm, apanya gitu yang unik. Maksudku adalah kayak gitu. Jadi ketika aku build brand, sebisa mungkin ada uniqueness-nya something deh, gitu. Contoh ketika aku mmm, build Bonel nih, banyak di luar essential oil itu, ya essential oil, single oil gitu. Kalau kita premix kemarin itu bikinnya, jadi nggak usah ribet, pokoknya lu batuk pilek ini, lu susah tidur ini gitu. Kita jualnya oh, premix. Kalau di lain kan sampai dikasih oke, panduan mencampur iya gitu. iya iya, Masyarakat luas tidak tidak sanggup beli banyak untuk dicampur karena jadi mahal dan tidak sempat aja mmm, nyampur-nyampur baca buku gitu. So we sell it premix itu yang di awal banget sih. Jadi apa yang bikin mmm, kenapa nggak pakai misalkan madu tadi? Kenapa nggak pilih brand lain? Misalnya kayak gitu. mmm, Oke. Okay? oke, Nah, I wanna solve specific spot marketnya spesifik tapi jumlahnya gede mmm, gitu. Itu dulu. Jadi kalau misalkan ini belum ngomongin kompetisi dan yang lain-lain nih, kita baru ngomongin kayak mhm, brand itu harus ada uniqueness yang aku bisa jual nih, uniquenessnya nih aku bisa jual nih. Apa nih? Kalau cuma madu doang itu nggak bakal bisa karena udah sangat kompetitif madu doang kan. mhm, Maka harus ada madu yang something gitu. Nah, marketnya oke, harus spesifik dan size-nya gede. Nah, oke, kemudian ini menjadi pemikiran juga, apakah bisnis ini nanti mau dijalankan untuk lifestyle bisnis, atau mau dijual, atau mau di exit, atau mau di apa, itu aku pikir di awal sih. Kalau mmm, sekarang ditanya, itu aku mikirnya di awal sih. Lifestyle bisnis itu ya maksudnya income-nya dipakai buat menghidupi lifestyle kita dan cukup. Most people kayak gitu mmm. sih. So it's not something yang benar atau salah, itu cuma dipikirkan, karena beda strategi nantinya.
Kalau mau di IPO, Hmm. of course beda strategi. Ya, semuanya pertama memang di apa ya istilahnya. Pertama memang dari kecil semuanya. It's okay. Even produk-produk yang bisnis yang IPO pun dari awal juga kecil ya. It's okay gitu. Cuman kita mikirnya adalah kalau mau di IPO segala berarti marketnya nggak bisa terlalu kecil. Marketnya nih. Hmm. We start Ya. small, tapi marketnya jangan small. Itu sih. Nah, ini nih Nah, yang harus ya. dipertimbangkan dari awal ya. Ya, karena kalau marketnya kecil, kita nggak bisa IPO nggak bisa kecil, marketnya mesti gede. Kalau Hmm. problem yang akan di solve masih kecil, nah ini kalau teman-teman ini jadi gini, problem itu menentukan harga kita. Kalau hari ini itu sebenarnya ya karena COVID terlalu masif ya. Amin Hmm. kayak gini nih. Kalau kita jualan alat tulis kantor, problemnya itu sangat kecil. Kita nggak Hmm. memiliki problem untuk tidak bisa membeli sebuah ballpoint. Maka Hmm. harganya marginnya juga nggak bisa gede-gede banget. Tapi Oke. ada satu Ngerti. temanku yang jualan, bikin e-commerce khusus alat tulis kantor. Terus Hmm. yang di solve apa nih? Ternyata yang di solve itu adalah dia memberantas korupsi di corporate. Bagian purchasing, kalau disuruh purchasing manual, itu korupsinya gede banget. Tapi by di system kayak begitu, korupsinya hilang semua kan. Ya, Jadi sebenarnya dia betul. helping corporate menghemat miliaran rupiah year per year. Hmm. Jadi yang di solve itu by system. Bukan dari Hmm. ATK-nya. Jangan sampai salah kita. Kita solving apa nih? Pengadaan ATK atau pemberantasan korupsi dan sistemasi. Gitu. Oke. Nah, itu menarik banget sih ya. Jadi maksudnya problem yang di-solve pun harus worth it gitu istilahnya ya. Bukan kayak harus ada urgensinya. Kenapa sih ini problem kenapa penting gitu untuk di-solve ya kok? Yes. Jadi quite challenging itu gini kemarin itu. Hmm. Kita menghadapi sebenarnya challenge yang tricky. Jadi gini, kalau di dunia startup ya, itu ada yang namanya vitamin C, ada yang namanya painkiller, ada yang namanya cocaine. So Dicatat vitamin guys. C, catat ya, yang disebut Catat. dengan vitamin C, lu minum oke, nggak minum nggak mati. So produknya Betul, itu betul. pakai ya oke lah gitu, tapi nggak pakai nggak mati. Hmm. Nah painkiller ini kalau sakit harus minum, kalau sakit, tapi begitu sakitnya selesai, ya produknya nggak dipakai lagi. Oke. Kokain itu adalah produk yang kita pakai. Kalau nggak dipakai, kitanya yang sakit kayak nggak enak semua harus pakai. Instagram misalnya udah kokain banget kan. TikTok misalnya Oke. udah kokain banget tuh, kayak gitu. Wow, baru tahu nih aku. Bener ya klasifikasinya. Jadi sebenarnya ada 3 itu. Berarti kalau Ya, misalnya kayak gini, apakah semua bisnis itu harus arahnya ke kokain atau gimana? Kalau menurut Koko? enggak juga sih. Amin kalau kamu jualan pintu baja, nggak mungkin kokain. Pintu baja is painkiller. Lu butuh pintu, beli pintu, that's it gitu kan. Iya bener. Shelf life-nya lama banget ya itu kayaknya kalau Nah, mau beli rumah pertanyaannya kan. sekarang, kalau misalkan Mhm. kamu punya madu misalkan, itu masuk yang mana? Hmm. Kayaknya sih kalau misalnya sekarang, kalau nggak vitamin C, painkiller ya. Gitu. Karena kan madu ternyata Masuk banyak ya, ya. khasiatnya juga. Kenapa? Ya, tapi painkiller itu adalah problem yang kalau sudah di-solve, dia stop pakai produk. Oke. Berarti Berarti sebenarnya masih mungkin masih ke vitamin C nih. benar, masih vitamin C kok. Nah, Harus kopi diingetin. itu dari vitamin C bisa jadi kokain tuh kopi tuh. Oke, bener. Jadi Nggak ngopi mungkin kayak Heeh. Ya, ya, ya. Mungkin sebenarnya kalau misalnya nanti ada inovasi produk atau ada pengembangan produk itu tuh bisa jadi kayak tambahan SKU gitu ya. Jadi madu utamanya vitamin C, tapi bikin apa gitu kok nanti kita pikirin deh ya gitu. Jadi yang enak, jadi orang suka dan orang minum terus gitu ya. sama Menarik, di menarik. Bonels kita juga sama kan. Di Bonels kita we start with vitamin C. Karena yang Hmm, ya essential oil basically baru teman-teman. Kayak hmm, kayak nggak pakai nggak mati lah gitu hmm, kan. Itu kan pengen naikin imun lah dan sebagainya gitu kan. Which is considered as vitamin C. Tetapi ketika hmm, kita akuisisi yang ASI booster, itu sudah mulai masuk ke painkiller. Karena kalau hmm. ASINya pelan, kurang ini, nggak keluar dan sebagainya, maka itu painkiller banget. Dia butuh untuk bikin ASINya lebih lancar. Ya. Gitu kan, nggak bisa nggak gitu. Nah, misalnya tuh kok ya, tadi kan kita udah ngobrolin nih untuk gimana sih awalnya kita nentuin kita mau jualan apa. Tadi bahkan udah sampai ada klasifikasinya dan lain sebagainya tuh lengkap banget. Kalau teman-teman nyatet ini lengkap gitu. Nah, next step-nya kok, apa sih kalau misalnya kita udah dapat barangnya nih, udah dapat mau jualan apanya, and then next step-nya ngapain kita kok? Kita punya nggak
jaringan komunikasi, channel komunikasi sama channel distribusi. Channel komunikasi sama channel distribusi. Channel komunikasi adalah tempat Anda berkomunikasi dengan market Anda. Kalau offline ya udahlah channelnya ya jadi satu lah ya. Anda bagi brosur di depan toko, di mall, habis itu distribusi ya silakan masuk ke toko saya. Jadi satu. Tapi kalau digital kan enggak. Kita bisa komunikasi pakai Instagram misalnya, kita bisa pakai Google, kita bisa pakai YouTube, TikTok, whatever. Kemudian distribusinya kita bisa jualan di marketplace, jualan di Instagram, di website, di toko offline, kita di Ponel, ada di baby shop misalnya. Kayak gitu. Kesalahan banyak orang adalah karena nggak mengerti klasifikasi ini, mereka menjadikan satu, bahwa kalau jualan di Instagram, komunikasinya di Instagram, jualannya harus di Instagram. Itu yang salah. Bukan salah gimana ya, itu kurang tepat lah. Karena think about this, kalau misalkan Anda jualan di TV, iklan mobil di TV, distribusinya di showroom, bukan telepon TV-nya, kirim dong mobilnya, nggak bisa. Betul. Oke. Tapi dijadiin satu bisa nggak di TV? Oh bisa, dijadiin satu di TV bisa. Ada namanya TV home shopping kan. Langsung call WA ini, langsung dikirim gitu. Itu bisa juga. Oke, jadi memang ada yang namanya channel komunikasi, udah gitu ada channel distribusi. Bisa terpisah, bisa gabung. Nah, tapi jadi mesti dipetain tuh. Oke. Aku sebenarnya agak jarang nih kok yang menemukan yang channel komunikasi itu bisa digabung sama distribusi gitu. Mungkin ya seperti yang itu sekarang kayak Instagram atau WhatsApp gitu. Tapi kan kadang-kadang suka kecampur-campur gitu juga ya. Kok ada rekomendasi nggak? Kayak biasanya pakai apa sih komunikasi dan distribusi? Komunikasi kayak gini, kayak misalkan di Bonels nih, komunikasi kita lewat Instagram saat ini, YouTube belum. Ya, jadi benar-benar like semuanya itu lewat Instagram. Nah, kemudian distribusi kita banyak di Instagram juga iya. Kalau orang lihat di situ beli langsung DM, ya kita terima. Website juga ada, reseller online ada, marketplace ada, baby shop ada. Jadi lebar. Nah, begitu kita ngiklan di Instagram, semua titik itu naik omsetnya, bukan cuma satu. Nah, sekarang bayangin ya teman-teman ya, Anda ngiklannya di Instagram nih, tidak ada yang diubah, ngiklannya di Instagram. Tapi kalau titik penjualan Anda ada 5 titik tadi, ada 5 channel tadi, maka ini naiknya bareng-bareng loh. Bukan cuma naik satu. Sementara kalau kita cuma jualan di Instagram doang kan, iklannya sama, jualannya cuma satu. Ini jualannya kan lebar. Menarik. Jadi kalau bisa channel distribusi ini yang sebanyak-banyaknya banget gitu ya? Sesuai target market. Sesuai target market. Betul. Target market kita ada di mana, kita available di sana juga kalau bisa. Kemarin aku pernah ditanya sama mentorku tuh. Aku ditanya gini, Dan, lu mau target omset berapa sih Bonels gitu? Wah, aku kalau ditanya target omset, aku tembak aja 1T Pak gitu. Terus dia nanya gini, Dan, lu pernah nggak lihat e-commerce gitu jualan produk kayak begitu omset 1T? Belum sih Pak. Tapi kalau offline aku pernah lihat tuh, udah ngelakuin riset, udah pernah lihat tuh. Apa tuh dia nanya? Waktu itu aku bilang apa ya? WRP, Elmen, itu kalau di total dulu aja udah 1T, gak tahu hari ini ya, itu dulu tuh. Karena industri saya kan di fitness ya. Nah, terus dia nanya, Dan, kalau itu WRP dan Elmen, jaringan distribusinya di mana aja? Wah, banyak Pak kalau itu jaringan distribusi. Mau di mall ada, di supermarket ada, Carrefour ada, di Indomaret ada gitu kan. Nah, dia nanya lagi, Dan, kira-kira produk Bonels bisa nggak kamu masukin ke Indomaret kayak mereka begitu? Harga berapa? Wah, Bonel harga 200.000 tuh satu produk. Kalau beli orang-orang tuh basket size kita tuh 500 sampai 700.000 karena bisa beli 3, beli diffuser, beli apa-apa gitu kan. Jadi 500.000 ke atas gitu kan. Nah, pertanyaannya, berapa banyak orang bawa duit di atas 500.000 datang ke Indomaret? Wah, menarik juga ya. Kayaknya nggak banyak deh. Beli paling berapa sih, kayak 100.000, 200.000 maksimum udah habis. Beli sampo, sabun udah selesai gitu. Kayak beli satu botol 200.000 kayaknya agak jarang. Nah, itu mesti dihitung juga. Jadi channel distribusi kita itu marketnya ke sana nggak? Dompetnya ada nggak di sana? Benar. Basket size gitu ya namanya. Jadi kayak biasanya orang belanja lewat channel itu tuh berapa banyak gitu. Correct. Yes. Gila, ini gak dapat kuliah malam guys. Jadi itu tuh ya teman-teman, dicatat lagi. Tadi cari channel komunikasi dan distribusi itu penting. Dan waktu cari komunikasi dan distribusi itu harus ingat dulu kayak sebenarnya target audiensnya tuh adanya di mana
Dan di channel itu sendiri pun nature-nya orang di situ belanja berapa banyak gitu loh. Kayak mungkin itu bantu biar efektif juga kali ya. Maksudnya kalau kita terlalu tersebar ada di mana-mana padahal market kita nggak ada di sana, budgetnya juga jadi ke spreading malah jadi nggak efektif ya jualannya. Apalagi kalau misalkan Indomaret, misalkan dia minta kayak, oke masukin ya ke 5.000 store kita gitu, kali jumlah produk, bubar tuh. Iya kan? Kalau kita taruh satu ada 2 juta gitu. So 10.000, 5.000 store tuh berapa tuh? 2 juta kali 5.000 udah 1 miliar. Benar, benar. Apalagi Habis duluan gitu. belum nanti kalau misalnya udah masuk minimarket kok biasanya butuh disupport promo Udah promo, gitu juga. SPG, listing fee, Benar kok. habis lah. Panjang, 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 panjang Nah, ceritanya. sometimes ini Oke. ada yang kemarin tuh ada yang message aku, dan kalau jualan gitu profit itu jangan gede-gede. Terus saya nanya, terus berapa persen? 10% tuh udah normal, kalau gedean mah kamu makan orang begitu, sampai kayak begitu. Bayangin, kalau kita cuma profit 10%, kena PPN aja habis. Belum SPG, belum promo, belum lain-lain, belum karyawan kita. Nggak bisa, nggak bisa. Benar. Hitung aja teman-teman. Oh 10M ya dia. Itu aja teman-teman. Kalau misalnya nih ya, Anda lihat-lihat produk-produk yang ada di retail-retail begitu, itu biasanya margin sehatnya adalah 4 kali lipat dari modal. Jadi kalau harga modalnya 10.000 ya dijual 40.000, kurang lebih kayak gitulah. Gitu guys, kalau mau jualan kalau 10% nanti habis dipajak 10% di PPN PPN. habis, men. kecuali nggak bayar pajak, nggak bayar BPOM gitu-gitu ya, nggak ada apa izin-izinnya semua nggak dibayar semua. Ya mungkin masih bisa lah, tapi hari ini kan nggak bisa, semua harus dibayar. Betul. Dan maksudnya kan kayak kita juga kalau misalnya tadi mau ada channel distribusi harus mempertimbangkan ada marketing, daya marketingnya juga ya kok. Itu kan butuh dibayar gitu bagian dari satu poin yang harus kita pertimbangkan. Oke, nah kok ini nanya tips and trick nih berarti dari Ko Denny kan. Karena kan digital marketer nih, kapan lagi? Betulnya teman-teman kalau mau tanya langsung ya. Aku pengen tanya deh, kalau misalnya e-commerce, menurut Ko Denny itu sebenarnya lebih penting marketing promo gitu atau branding juga penting spesifik untuk di e-commerce nih kok. Nah, e-commerce cenderung related dengan promo. I don't like promo. Promo itu kokain yang nggak bener gitu. Karena kokain yang nggak bener tuh gini, dikasih kerasa, dikasih lagi udah nggak kerasa, minta lebih banyak. Make sense. Ya kan? Sekarang dikasih gratis ongkir. Kerasa nih, beli semua nih. Tapi begitu semuanya gratis ongkir, rasanya harus ada tambahan promo lagi. Buy one, get one. Habis lama-lama. Saya Jadi sebagai nggak bisa ke arah sana. Oke, tapi saya sebagai netizen setuju sih. Waktu dulu gratis ongkir keren, tapi sekarang lah semua toko gratis ongkir. Berarti ibu Ya, habis gratis ongkir harus ada free apa gitu dong, ya kan ya? bukannya. Iya benar sih. Udah nggak menarik lagi gitu, sebagai netizen gitu kan. Nah, kemarin tuh aku pernah invite CEO-nya Body Shop buat ngobrol bareng Oh. di Clubhouse. Hmm. Dia bilang ada satu cewek itu beli di Body Shop itu 2,5 juta gesek. Oke. Nah, ketika dia tahu Body Shop itu kan selalu ada social impact ya. Dan kebetulan waktu itu Betul. social justice for women. Social impact-nya adalah social justice for women. Ketika si itu customer-nya itu tahu tentang itu, dia gesek lagi 50 juta for charity. So, can you imagine? Like kayak, what? 2,5 juta belanja, tapi 50 juta buat dikasih, man. Like kayak gila banget gitu. Luar biasa Nah, ya. terus aku juga dapat insight sih dari orang lain sih, bukan dari dia ya, dari orang lain juga sih. Ada yang bilang sampai double digit kok, miliar itu datang income dari charity di Body Shop. I see. Miliar double digit gitu. So, gede guys, gede banget. Nah, itu brandnya kuat, kemudian dia punya social cost ke something gitu. Nah, itu yang harus dibangun sebenarnya. Jadi dia jadi tribe. Nah, kalau dia sudah suka kayak begitu, even spending 5 juta, 50 juta hanya untuk charity, impossible dia pindah brand. Karena harga udah gak matters lagi buat dia. Ya. Jadi alasan belinya udah irrational ya gitu ya. Maksudnya kayak lebih Emotional relationship. benar. Aku satu value sama dia gitu. Yes. Aku percaya sama brandnya. Bener Gitu. banget. Nah, kayak gitu. Benar-benar.
Aduh, menarik banget kok. Karena jujur aku tuh juga waktu yang mau bikin bisnis ini kan karena ngerasa, oh kok kayaknya gamenya agak beda ya. Kalau teman-teman yang main di e-commerce tuh, kayaknya yang penting ada promo gitu. Yang penting ya emang setuju sih, maksudnya perang harga banget. Tapi brand itu mungkin kayak come second gitu. Orang pertama kali ngehooknya dari harga, begitu ngeliat harga baru murah, baru dia ngeliat brandnya apa. Jadi kayaknya kalau aku ngeliatnya ya, maksudnya correct me if I'm wrong, jadi agak kebalik gitu. Kalau di Instagram kan kita ngeliat brandnya dulu, oh ini portfolio bagus dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya di e-commerce itu the way search engine-nya sendiri kan dia nampilinnya nama SKU-nya dan kayak harganya gitu. Baru paling bawah adalah nama tokonya. Jadi kita ngelihatnya pun jadi produknya dulu, harganya dulu, baru brandnya. Kalau di Instagram, yang kita cari pertama adalah brandnya gitu kan. Oh mau beli ini, cari brandnya, lihat profilnya, baru klik harganya. Gitu. What do you think kok? Is that correct atau do you think Itu benar, juga? itu benar. Makanya jangan mencari atau membuat produk yang similar with other people. Oke. Iya kan? Selesai. Benar. Kelemahan kita adalah kita diajari oleh amati tiru modifikasi. Jadi kalau nggak bisa modifikasi, ya amati tiru plek kan jadinya. Jadi Itu ya, itu balik lagi ke yang awal tadi kita bahas ya, kok. Even sebelum kita mau start untuk bikin bisnis, kita udah benar-benar tahu nih diferensiasinya apa gitu. Maraswa harus kalau ada nggak ada diferensiasi. uniqueness-nya dan atau uniqueness-nya nggak diterima market, kayaknya pikir-pikir lagi gitu kok ya sebelum melangkah lebih Kayak lanjut. kemarin tuh ada satu toko baju offline nanya ke saya kan. Terus saya nanya hal yang sama. What is uniqueness atau value addedmu tuh apa sih? Dia bilang kalau di tempat kita, kalau kamu nggak suka sama bajunya boleh refund, boleh balikin refund gitu. Di sebelah-sebelah nggak ada yang kasih refund gitu kan. Nah pertanyaannya sekarang adalah berapa banyak di kita nih teman-teman atau kamu di Hani, berapa banyak kamu memilih brand itu atau memilih baju itu karena bisa refund? Nggak terlalu sih ya. Aku nggak pernah sih Kadang-kadang beli malas baju. balikinnya even. Iya, kecuali rusak ya. Tapi kalau nggak suka dan sebagainya, di refund tuh kayaknya enggak deh. Kalau nggak suka, aku nggak jadi beli. That's it gitu. Mm-mm. Betul. Ini offline Sebelum, loh ngomongnya padahal. iya, I see. Ya itu menarik Tapi banget sih kok. gini. Mm-mm. Aku mau nambahin satu hal yang di awal tadi. Yang di awal tadi aku udah cerita tuh ada Mm-mm. market diferensiasi, kemudian ada jalur distribusi, komunikasi. Ada satu sebenarnya topik yang quite important. Ini yang menentukan Mm-mm. bisnisku kemarin itu gagal atau berhasil gitu. Mm. Nah, apparently itu yang crucial adalah tim. Nah, itu yang crucial banget. Nah, tim itu relate ke kalian as a brand founder atau ke company owner ya. Mm. What is your strength and weakness? Saya cerita ke tim saya sekarang, kalau sekarang di Travelio itu, mereka tahu my weakness and strength, they know very well. Jadi aku bilang tuh kayak, aku nggak bisa suruh ngurusin operational satu-satu harus rapi gitu. I need help di sini. Jadi ketika Ya, aku hiring pun, aku nyari yang bisa di sini. Aku lebih ya. ke networking, strategic, itu bisa semuanya, nggak ada masalah. Aku disuruh bikin konten juga nggak ada masalah. Ada founder yang nggak bisa bikin konten, juga nggak salah. Bukan Mm. harus bikin konten, teman-teman. Ini memetakan strength and weakness Anda, dan tim ini ada yang lengkapin. Ya. Saya bisa jualan, saya bisa live, saya bisa jualan, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan di tempat Anda, di teman-teman, nggak ada yang bisa live dan jualan, Hani enak sih tinggal ngomong juga biasa gitu kan. Tapi teman-teman yang lain kan tidak semudah itu untuk ngomong di kamera. Ya banyak lah, kita tidak memaksa, tetapi kalau di tempat Anda nggak lengkap, nggak ada salesnya misalnya, terus siapa mau jualan? Itu problemnya. Jadi punya produk, terus berpikir bahwa kalau saya punya produk, saya pasti punya income dari bisnis saya. Remember one thing, semua bisnis yang mati atau gagal, semuanya juga punya produk. Yang tidak mereka miliki adalah customer yang beli rutin. Ya. Betul. Aku kemarin lihat ada satu temanku posting meme gitu di story-nya. Gunung Kilimanjaro, ditulis di situ. Semua orang yang meninggal di Gunung Kilimanjaro adalah semua orang yang punya tekad kuat dan action taker. Ya. Sampai sana mati. Ya, Jadi ya, betul. mesti realistis juga gitu. Benar. Tapi aku setuju banget sih kok. Aku all in sih. Menurut aku punya tim yang bagus, tim yang satu visi, yang bisa ngelengkapin kita Ya. tuh penting banget, sepenting itu. Sepenting itu sih. Yap. Karena kayak punya konsep sebagus apapun, kalau nggak bisa dieksekusi,
ya sama aja nol gitu kan. Tapi mungkin malah kalau misalnya konsep kita nggak gitu sempurna, tapi kita punya tim yang bisa bantuin, yang bisa saling ngelengkapin, malah bisa jadi matang gitu. Dan eksekusinya mungkin lebih smooth. Jadi aku juga tim-tim banget sih. Aku tim tim harus kuat. Bener banget. Bener banget. Mantap kok. Oke, sekarang nih kok, aku ada penasaran lagi nih. Kayaknya belakangan kan di Instagram Kode ini sering ngobrolin tentang gimana sih nih caranya bikin dari 0 ke 100 juta. Dan kayaknya banyak banget nih kan orang yang belakangan bilang, aduh gimana ya, maksudnya kayak banyak yang, mungkin teman-teman di sini juga ada yang milestones-nya, aduh pengen deh dapat punya 100 juta pertama gitu. Karena kebetulan nih kok ya, aku juga baru mau bikin bisnis. What do you think kayak kita ngomongin mindset-nya dulu deh, sebelum kita even go into operational gitu ya. What do you think, ada nggak sih mindset yang orang tuh harus punya gitu, kalau dia pengen sukses atau pengen yang misalnya achieve certain number in their career or business gitu? What do you think? Yes, jadi yang pasti nggak boleh bilang kayak 100 juta itu susah. Bikin tim itu susah. Aku tadi baca di sini, cari tim yang ini susah gitu. Ya kalau semuanya susah ya memang nggak bisa dapat karena memang susah gitu. Sih, in teori emang benar, tapi in reality very hard to find a good team. Saya nggak akan bilang very hard, belum ketemu. That's it. In reality kalau orang divorce bolak-balik juga bilang susah cari pacar, cari suami yang bagus atau cari istri yang bagus gitu. Tapi di luar sana juga banyak yang suami istri nggak fine-fine aja gitu kan. You know, that's the mindset. Kalau kita ngomong gini kan kita jadi mindset nih, right? Me and my wife oke-oke aja tuh, kita WFH juga oke-oke aja, malah kita kerja semeja berdua di depan saya begini, it's okay gitu kan. Sementara orang-orang di kemarin tuh di China kalau nggak salah, during WFH angka perceraian meningkat. Dikumpulin marah bercerai gitu kan. So that's the fact, man. Jadi itu yang harus diketahui adalah bahwa itu achievable. Yang pertama, nggak ada yang susah, belum ketemu. Even kemarin nih Hania, aku kasih ke anakku tuh ini nih, dia ngomong, Pak ini susah Pak gitu. Begitu ngomong susah, aku ambil tisu nih. Aku ambil tisu, aku sobek begini, aku suruh dia nulis kata susah sulit di sini. Dia tulis sendiri. Oke? Dan aku bilang ini baca nih, apa nih? Susah. Ini bawahnya sulit. Oke, udah ya. Aku buang ini, tempat sampah. Mana kata susah? Di tempat sampah, Pak. Sejak hari itu tidak pernah dia ngomong kata sulit sama sekali anakku. Udah dibuang Papa ke tempat sampah. So, ya kan? Jadi udah masuk. Jadi anakku kalau misalkan main piano gitu ya, Pak, this is quite challenging, Pak. Nggak ngomong susah dia, challenging. Oke, it's okay, gitu kan. Nah, ya kayak gitu. Nah, berarti setelah susah-susahnya itu ini, perhitungannya harus masuk. Jadi gini, untuk mendapatkan 100 juta, itu butuh berapa customer? Dan transaksinya, barang kita tuh size-nya berapa? Kalau kita jualan barang yang 20 ribuan, kita jualan snack misalkan 15 ribuan, 100 juta akan panjang. Tapi kalau kita jualan barang yang 1 jutaan, cuman 100 orang. Nah, kalkulasinya itu dihitung. Nah, sekarang kita masuk nih ke lebih detail lagi nih. Satu kali orang belanja, itu tadi basket size-nya berapa? Itu mesti dicoba, di trial error, atau kalau misalkan kita masih nol banget ya, satu trial error, kedua bisa mengamati kompetitor. Kalau orang belanja di kompetitor tuh rata-rata berapa sih? Apakah sekali beli itu lipstick satu, atau sama foundation, sama yang lain, blush on, whatever, itu mesti dicek. Oke, itu mesti dicek. Nah, Anda nggak bisa dapetin 100 juta kalau kalkulasi ini nggak dapet. Nah, nanti akan ketemu gini, let's say, barang saya harganya 1 juta nih, berarti untuk mendapatkan 100 juta, saya cuma butuh 100 customer. Angkanya sampai situ tuh, keluar nih angka 100 customer. Pertanyaan berikutnya adalah, berapa biaya yang harus kamu keluarkan untuk mendapatkan 100 customer? Ya. Itu nanti hitungannya jadi CAC, Customer Acquisition Cost. Yes. Catat guys. Itu akan ketemu. Kuliah ini guys, let's go. Ya, itu akan CAC. Jadi kalau misalkan untuk mendapatkan satu customer, Anda butuh 100.000, maka untuk 100 customer, Anda butuh 10 juta. 100.000 kali 100, Anda butuh 10 juta. Betul. So, untuk mendapatkan omset 100 juta, Anda butuh duit 10 juta untuk dibakar dapetin customer. CAC-nya segitu. Nah, sometimes ada perhitungan kayak gini. Kalau ternyata Anda nggak punya 10 juta, gimana? Ya nggak nyampe-nyampe kan itu. Disitulah Anda butuh maybe investor, butuh pinjaman dan sebagainya untuk 10 juta yang pertama.
Tapi angka ini harus ada. Jangan sampai kemarin ada yang pinjam duit dong 15 juta buat buka bengkel misalkan gitu. Terus aku nanya nih, 15 juta itu buat apa? Ya buat buka bengkel. Iya, tapi buat apa? Marketing kah? Beli bengkel? Kagak jelas gitu. Atau hiring tim lah. Kamu nih banyak ngomong ya, pokoknya gue mau pinjem boleh nggak sih gitu kan. Capek juga. Nggak ada yang minjemin teman-teman kalau kayak gitu. Karena duitnya itu kagak jelas. Hmm, Mau dibawa kemana I kagak see. jelas. Yes. Itu. Oke, pertanyaan nih kok. Mungkin ini pertanyaan teman-teman juga gitu ya. Kalau misalnya yang tadi CAC itu ada kayak baiknya di berapa persen gitu-gitu nggak? Atau tiap industri emang beda-beda banget? Tiap Ada. industri beda-beda banget. Tiap industri Oke. beda-beda banget. Nggak ada patokannya sih. Bisa semakin mahal sih isinya tambah mahal. Nah, tapi ada Betul. beberapa trik. Misalnya nih ya, perhatikan ke tadi kayak gini. Kalau kita jual snack nih, jualan makanan, snack deh, yang harganya cuma kayak 5.000, 7.000. Oke. Kalau kita ngiklan, pasti kagak profitable. Gimana coba? Cake-nya aja butuh, let's say butuh 10.000 gitu. Atau bahkan Iya, benar. nggak bisa 10.000, bisa kayak minimal 50.000 tuh. Masa kita Benar. habisin duit 50.000 hanya untuk menjual barang harganya 7.000? Nggak bisa. Terus solusinya gimana kalau kayak gitu? Ada beberapa solusinya. Belinya di bundle, carinya Ya. reseller, Benar. ya kan? Cakep. Jadi resellernya bahkan ada yang resellernya suruh daftar, suruh bayar dulu di depan untuk nutup cake-nya tadi. Jadi resellernya harus bayar. Ya. Ada yang kayak gitu. Or kita belinya atau jualnya sekaligus langsung 2 lusin, 3 lusin, Ya, benar. ya kan? Berarti 7.000 kali 12, berarti 7 tambah 14, 84.000. Lumayan. Kali 2, misalkan 2 lusin, Benar. 84, ya kan 168.000 sekali ini. Kalau cake-nya cuma 20.000 masih masuk. Betul. Gitu. Ini tips-tips yang kayak gini nih teman-teman yang mahal gitu yang kadang-kadang nggak kepikiran. Iya ya kalau jualan barang 7.000 mau pasang Instagram Ads lah nggak untung. Nah itu tadi bisa dibundling jadi jualannya lusinan gitu. Jadi volumenya agak besar jadinya kita bisa dapat acquisition untuk tadi CAC-nya gitu ya. Oke kok Nah, ini menarik. gini. Lanjutin dulu. Gini, misalnya tadi kamu sudah bandel dan sebagainya untuk madu, orang harus beli 1 lusin misalnya gitu. Maka ketika kamu nanti ngiklan di Instagram, tidak lagi dihitung cake-nya 1. Jadi kayak iklan di Instagram, berarti iklan ini biaya berapa, penjualanmu berapa, nggak kayak gitu. Tapi bisa aja iklannya berapa, penjualan terjadi di semua channel kita nih. Maka jadi murah. Maka hitungannya bukan satu-satu lagi, tapi perhitungannya adalah iklan ini menghasilkan omset sebulan berapa dari seluruh channel yang terimpact. Ya. Nah, ini menarik kok. Jadi, kok ada yang lagi mau disampaikan nggak? Sorry banget nih. Karena live, jadi aku sambil membaca. Kira-kira kok mau ngomong lagi atau enggak? Aman. Ada lagi nggak kok yang mau disampaikan? Aman. Oke. Jadi ada satu hal yang menurut aku cukup menarik gitu ya. Waktu tadi kita misalnya bilang nih, oke kita punya channel komunikasinya misalnya lewat Instagram, kita pasang ads gitu. Dan kita punya channel distribusi misalnya di 3, ada di e-commerce, habis itu tadi ada reseller, atau even misalnya toko offline gitu. Salah satu cara gitu menurut aku yang aku coba kemarin sempat works, karena aku kan sempat bikin kelasnya untuk Halo Career Fest itu kok. Jadi kayak webinar 2 minggu gitu kan. Jadi tuh kita beneran bikinin kayak promo code. Jadi buat teman-teman yang ngelihat langsung dari ads ini, maksudnya misalnya dapetin harga khusus dengan promo apa gitu. Jadi kita benar-benar bisa ngelihat resultnya ke conversionnya. Jadi kayak oke, pokoknya selama ada pembelian dengan promo code ini, dan itu dia ngelihatnya gara-gara ada ads ini. Jadi ke-track gitu loh. Mana sih sebenarnya channel komunikasi yang works atau enggak? Itu gimana kok? Yes. Oke, nggak ada masalah. It's good. Oke. Approve ya. Aku lagi mikir, baris quite challenging-nya nanti adalah ketika distribusinya lebar. Ketika distribusinya lebar, nggak bisa pakai kayak gitu lagi. Karena nanti misalkan resellermu ada 100 tuh, misalnya ya, madu tadi resellermu 100 tuh, kalau kamu bilang pakai promo code ini, maka resellermu akan komplain. Karena orang di-drive untuk datang ke punyamu langsung, ke Instagrammu langsung. Resellernya kan akan kayak, ya rebutan nih sama saya nih gitu. Oke. Nangkep. Kayak lah sama aja semuanya beli di website lu gitu kan, nggak beli di tempat reseller aku. Ya. Oke. Terus gimana kok? Dilanjutin dong kok. Kasih tips and trick. Nggak pakai kayak begitu sih. Amin biasanya kalau misalkan kayak gitu kita kasih promo ke resellernya duluan.
Habis itu kita nggak Bisa kasih gitu promo ya. code sih, kita kasih kayak semacam ya mulai tanggal ini sampai tanggal ini ada promo, let's say 7.7 gitu kan, 77 gitu, double date gitu misalkan. Hmm, Nah, gitu. Jadi oke. di semua channel promonya bareng-bareng, tapi resellernya udah dapat juga, gak ada masalah. Siap, mantap. Kok aku izin jawab pertanyaan dulu ya. Coba aku ada beberapa pertanyaan nih yang masuk. Kita coba tanya ya. Kita coba jawab dulu ya, sebentar. Alright, ini kayaknya agak kecampur nih sama. Oke, oke. Ini terkait ini nih kok. Kan kalau misalnya bisnis-bisnisnya Kode ini terbukti nih bisa menang lewat melawan competition nih kok. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik seperti ini. Kalau misalnya produknya udah ada di Red Ocean, bagaimana cara atau tips supaya marginnya tetap tetap oke? Gitu. Simply jawabannya selalu what is your differentiation? Pembedanya apa? Uniqueness ya. Karena ketika tidak ada bedanya, maka orang akan beli functional. Ya. Kalau mau margin Oke. yang disebut margin tinggi, apalagi profit tinggi, itu semakin menjauhi dari functional, semakin mendekati ke emotional. Jadi barometernya adalah functional atau emotional. Ini kemana nih? Semakin ke functional, semakin murah, semakin ke emotional, semakin gak ada harganya. Mahal maksudnya. Semakin nilainya semakin gede. Ya. Ya. Karena kalau misalkan functional nih, Menarik. mobil pickup versus Ferrari, sama-sama 2 pintu. Mobil pickup functionalnya lebih bagus dong, bisa bawa sayur gede gitu. Mobil Bisa Ferrari bawa apa? Ferrari. Itu emotional. Orang beli Ferrari itu buat pamer, Ya. not Benar. functional. Oke. Kenapa beli jam tangan Rolex misalnya, Patek Philips dan sebagainya? Kalau butuh function lihat jam, lihat handphone udah ada jam, Tanya nggak orang perlu kok. pakai jam. Yang Kenapa? gratis tuh. Tanya orang, nggak usah punya jam. Hanya Tanya aja ke orang lain. Nah, makanya, ya kan? Jadi semakin ke functional. Nah, problemnya adalah gini, kita itu yang punya produk, yang ditonjolkan selalu functional. Ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini. Ya. Kalau misalkan Anda ngebahas tentang functional, barang saya motifnya banyak, harganya murah, didesain dengan kualitas nomor 1, apalagi kemarin, tangan pertama. Itu kosakata orang production, kosakata orang pabrik. Ya. Kosakata orang marketing itu ngomongnya mimpi market tuh kayak apa, dream market seperti apa, pain-nya apa, triggernya apa, kenapa lu harus beli di saya gitu. Kayak it's all about the market, bukan it's all about the product. Kita selalu bilang tuh produknya, fiturnya ini, fiturnya itu. Ya, oke. Nah, menarik nih kok. Aku dalamin sedikit ya. When we talk about product differentiation, kalau misalnya menurut Ko Denny sendiri, kayak produk tuh bisa didiferensiasi dari sisi mana aja sih kok? Gitu. Karena kan misalnya yang kita tahu sekarang, oke lah yang udah pasti itu adalah dari produk spec gitu kan. Kita bisa bilang bahwa, produk gue beda karena kita bikinnya dari bahan ini. Nah, itu kan diferensiasi. Atau misalnya kita prosesnya 36 jam, 72 jam, kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya produk diferensiasi itu bisa dibawa sampai sejauh mana sih kok? Kalau dari sepenglihatan Koko atau pengalaman-pengalaman? Macam-macam. I mean, produk itu bisa kita lihat dari sisi produk, bisa kita lihat dari sisi tokonya, bisa kita lihat dari sisi siapa yang jualnya. Misalnya, let's say kayak misalkan aku punya kelas nih, DM Elite waktu itu, harga 13 juta offline. Oke. Nah, aku nanya ke orang, lu tahu nggak sih, aku bakal ngisi itu ngajar apa, isinya tuh apa sih? Mereka nggak tahu, mereka taunya adalah pokoknya Deddy Santoso mau ngomongin tentang digital marketing and that's it. Personal branding, guys. Tuh, penting tuh personal branding. Iya. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa ke apa produknya terlalu mainstream atau terlalu komoditas, kita bisa branding misalkan value-nya di store-nya. Let's say gini, kalau orang nyari murahnya saja, orang nggak beli di Ace Hardware, misalkan. I think obeng di Ace Hardware sama di toko bangunan pinggir jalan itu pasti lebih murah pinggir jalan. Harusnya sih. Tapi Ace Hardware, convenience. Nyaman, AC, di mall. Kita sambil jalan-jalan bisa, butuh ini, butuh rantai, butuh apa, bisa langsung beli. Nggak harus keluar toko ke toko yang di pinggir jalan. So, it's a lot of things sih. Kemudian kalau kita lihat, kenapa orang bisa beli, apa ya kemarin itu ya, beli baju yang harganya kayak Supreme deh gitu. Ya kalau kain ya cuma gitu-gitu aja. I mean it's another thing gitu kan. Secara fungsional ya cuman ya baju gitu, so what gitu kan. Cuma tulis Supreme lagi desainnya
Ya begitu gitu kan. So, yang gimana-gimana. Betul. Eh, so macam-macam sebenarnya. Cuman kita terpaku selalu di functional itu aja sih. What is the Ya. emotional yang mau orang itu ngerasa jadi apa sih? Aku ada kejadian yang cukup menarik kemarin sama mamaku. Mamaku tuh Hmm. nggak mau pakai iPhone. Papaku pakai iPhone, mamaku itu pakainya Android. Hmm. Nah, aku pakai iPhone. Oke. Terus kemarin itu aku lagi mempertimbangkan untuk ganti Android. Karena Hmm. aku suka explore. Aku nggak fanatics. Aku suka explore barang-barang gitu. Nah, Ya. ketika mamaku beli upgrade Androidnya, ya kan, dia nggak mau pakai iPhone pokoknya. Terus ketika aku pindah ke Android, terus ternyata adalah, oh ternyata di Android ada fitur-fitur yang di iPhone nggak ada. Oke. Terus aku nanya mamaku gini, Mama kan bilang lebih suka Android nih ya, nggak Hmm. suka iPhone nih. Apa sih fitur di Android yang Mama suka yang nggak ada di iPhone? Hmm. Dia juga nggak bisa jawab, semuanya sama. Dia cuma WA, Instagram, apa dan sebagainya, semua sama gitu kan, nggak ada bedanya gitu. Hmm. So, itu experience berarti yang dijual. Kalau secara Ya. fungsi kan sama ya WA gitu. Experience-nya, flow-nya dan sebagainya itu yang menjadi pembeda. Hmm. Nah, sementara bagi aku Betul. sendiri, aku mengeksplor banyak hal sih di Android yang ternyata oh nggak ada ya di iPhone kayak gitu. Jadi macam-macam sih sebenarnya sih. Betul, betul, betul. Tapi mungkin satu hal yang aku jadi sadarin lagi gitu ya, dan maksudnya ini memang kayak the very first reason kenapa aku juga very interested in branding, karena yang kayak tadi kalau Denny bilang gitu, kalau misalnya kita mau pindah dari functional ke emotional, then we talk to the irrational part of human being, right? Maksudnya kan we talk about Right. emotional. Jadi cara kita ngomong pun ya harus dengan bahasa yang emotional gitu, nggak melulu tentang Correct. sesuatu yang Jangan logical. functional. Benar. Yes. Karena kita juga ngomongnya sama limbik ya, Teh. Kalau misalnya bagian otak gitu ada dua gitu. Tapi iya sih, jadi make sense. Dan kalau misalnya balik lagi tadi ke pertanyaan aku yang tentang e-commerce, ya bener sih, memang mungkin tadi hooknya itu ada di harga, ada di promo, tapi tetap aja yang namanya brand itu adalah brand. It what makes people stay with you gitu kan by the end of the day. Saya jadi mempertimbangkan lagi nih, sepertinya tetap harus ada di Instagram. Oke kok. BTW menarik banget. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya kok. Pertanyaan mendasar yang sering sekali muncul. Kalau budgetnya terbatas, mending prioritasin ke marketingnya atau jenis produknya dulu gitu. Jadi mungkin di sini ya gimana kok? Kalau cash terbatas, cara mana yang tercepat mendatangkan cash? Apakah nambah produk jadi bisa nambah cash? Ataukah jualan bisa nambah cash? I think jawabannya very clear ya. Obvious banget lah ya. Marketing and sales nomor 1. Nambah produk gak nambah sales, guys. Remember that. Betul, Jadi betul, jangan betul, sampai betul, betul. jangan sampai salah kalau misalkan Anda fokus ke production, ya nggak akan nambah sales. Ujung-ujungnya di marketing and sales. Ya, betul. Jadi aku pun ini kok, maksudnya aku pun setuju, dan kadang-kadang ini emang selalu jadi pertanyaan gitu ya, kayak biasanya malah pertanyaannya lebih ini lagi, jadi mendingan marketing dulu apa branding dulu kalau misalnya budgetnya terbatas. Nah, kalau Kode ini gitu, in this case misalnya marketing dulu atau branding dulu? Menurut Kode ini gimana kok? Branding itu kan kalau orang sudah pakai ya, kemarin itu kita discuss sama Pak Bian ya, pakar branding kan. Branding itu kan kalau orang sudah engage, sudah beli produknya gitu, experience-nya semuanya itu menjadi penguat brand tersebut. Tapi kalau belum beli, belum kenal sama sekali kan nggak ada urusan brandingnya itu. Anggap nggak? Jadi orang itu harus dibuat kepengen dulu gitu. Jadi pasti marketing dulu, orang kepengen beli, sales di situ, habis sales baru branding. Nah, branding ini setelah tercipta, maka akan terjadi misalkan terjadi buzz dan sebagainya, orang akan cerita, itu menguatkan marketing tadi. Jadi nggak ada istilahnya kayak saya mau branding dulu deh, ya itu namanya alasan karena nggak bisa jualan, ngomongnya branding dulu. Oke, menarik nih kok, karena ini juga maksudnya sekalian checking gitu ya, sekalian diskusi. Karena kan kalau misalnya kadang-kadang aku cari gitu ya, apa sebenarnya branding sama marketing tuh apa sih gitu. Nah, sometimes kayak mungkin agak beda ya yang namanya brand sama branding gitu. Kalau misalnya brand itu kan berarti kan kayak logo, kayak merek dan lain sebagainya. No. Jadi brand bukan logo. Brand is the experience. Branding is the effort. Branding is the effort untuk build experience-nya. Logo is logo, merek. Logo merek.
Oke. Aku karena kalau misalnya ditanya gitu ya, jujur kayak mendingan branding dulu atau marketing dulu? Aku honestly kalau aku ngejawab branding dulu gitu. Nah, kenapa aku ngejawab branding dulu? Karena menurut aku kayak branding itu elemen di bawahnya tuh ada yang tadi, ada merek, ada logo, ada vision, mission, kayak maksudnya produknya itu apa tuh sebenarnya segmentasi masuknya di branding gitu. Jadi waktu ditanya branding dulu atau marketing dulu, branding dulu karena kamu harus mikirin dulu kayak nama brandnya apa, logonya gimana, strateginya seperti apa. Marketing itu untuk Itu masuk ke produk istilahnya, desain jadinya, oke, nah ini mungkin definisi-definisi ini gitu ya. definisinya. Ya of course lah, I mean logo pasti duluan lah ya, Betul, logo duluan, kemudian betul, bentuknya betul. duluan gitu kan, pasti pasti. I see. Tapi ya benar, marketing yang tadi itu ngegayat biar orang tuh mau ngelakuin action untuk beli Pengen. produknya, ya kan? Terus akhirnya Nah jadi kalau udah dapat cash marketing flow itu baru bergerak. marketing itu Hmm, gini, marketing itu bikin orang pengen, ya. kemudian sales sales itu handling objection sebenarnya. Karena Mhm, kalau misalkan orang tidak ada objection, mhm. dikasih marketing mereka pengen langsung beli, nggak butuh sales, butuhnya admin. Iya kan? Karena tinggal transaksi doang gitu. Tapi Ya, ketika ada objection, maka ada sales. Sales tugasnya adalah meyakinkan yang kayak, kok begini ya, aku kayak gini ya, aku cocok nggak ya, dan sebagainya. Nah, itu makes urusan sales. sense. Begitu transaksi deal, masuk ke admin, Hmm, habis itu dia nyoba, ternyata seru ya, ternyata bisa begini ya, ternyata aku tambah di, misalkan nih, beli tas Hermes, misalkan, sudah sales nih, begitu pakai, hmm. kemudian teman-temannya bilang, wah, lu kaya ya sekarang ya, gitu kan. So that's the brand experience. Bawa tas Hermes, kerasa status naik. Itu brand di Oke, situ. oke. Experience-nya, setelah pakai itu, dia beli emosionalnya. Hmm, oke. Menarik, 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 menarik. Point of view baru. Agak lowbat. Aku sambil nge-charge handphone dulu. Oke, menarik banget. Coba ya, kita akan jawab pertanyaan lain. Semoga tadi cukup menjawab. Sebentar. Nih, kok Denny udah makan belum nih kok? Udah makan malam belum? Udah dong jam segini, aman. Makan lah ya. Jam segini teman-teman yang di rumah jangan lupa makan malam juga sambil dengerin kita live sambil makan bisa ya kok sebenarnya. Bisa lah, aman lah. Kan gak ikutan ngomong ya. Aman. Oke, ini ada pertanyaan yang cukup menarik. Tadi sebenarnya udah dibahas, tapi kayaknya bisa dibahas lebih dalam lagi nih kok. Kita kembali lagi ke definisi bahwa brand itu tadi ada tiga gitu ya. Ada yang vitamin C, ada yang painkiller, ada yang kokain. Nah, kalau dari Kodeni sendiri itu sebenarnya ada nggak sih kayak spesifik tips gitu yang udah proven Kodeni pernah coba untuk pindahin dari painkiller ke kokain gitu. Aku nggak terlalu ingat ya kalau gitu ya. Tapi gini, um, produk yang painkiller itu udah cukup, nggak harus jadi kokain gitu sih. Hmm, Butuh butuh luar biasa banget sih untuk bisa kokain, untuk bisa yang kayak kita nggak pakai produk itu nggak bisa oh, hidup gitu. Kayak sekarang teman-teman di sini biasa pakai Instagram, tiba-tiba Instagramnya error gitu kan, kayak enak kan, kayak langsung gak enak semua gitu, sakau hmm. gitu kan. Nah itu Ya, itu yang terjadi. Kalau kalau ditanya begini saya agak-agak ambigu ya, maksudnya adalah benar. produknya apa ya, di kepala saya banyak produk soal, jadi apa ya yang bisa Mm. diubah ya. Dan tadi sebenarnya mungkin poinnya nggak semua produk harus kokain ya. Maksudnya that's why Kodeni juga bilang di awal marketnya itu harus cukup besar. Jadi even misalnya statusnya painkiller, tetap cukup besar gitu loh. Serving. Ketika aku mendesain Tribelio, itu start dari painkiller yang menuju ke kokain sebenarnya. Ah, get it. Karena Ya, ya, karena ya, ya. Tribelio itu kan basically adalah email marketing ya. Email marketing Hmm, adalah tools yang dibutuhkan orang untuk email gitu kan. Nah, hmm, kalau orang sudah biasa pakai, sudah membernya udah rame dan sudah ngobrol rame banget kayak begitu, kita ninggal nggak enak akhirnya. ya, Jadi kokain lama-lama itu. So, benar. kenapa when I say about Tribelio ya mungkin teman-teman nggak paham ya. Tadi ada marketing, ada sales dan sebagainya. Kita kan ngomong Ya, dari sisi apa ya, lebih lebih zoom out gitu. Tapi sekarang gini, kalau kita jualan, let's say Hani jualan madu, madu dibutuhkan semua orang. Let's say kita ngomong kayak begitu. Atau kalau hmm, misalkan kamu datangin 100 orang ke madumu, berapa banyak yang beli? E-commerce in general itu conversion rate-nya adalah 2-3% in general. Artinya adalah ya, kalau kita datangin 100 orang, ini loh produk saya ke 100 orang, cuma 2-3 orang yang akan beli. Problemnya adalah hmm, 97 orang lainnya, ini bukan nggak mau, tapi belum siap beli.
Mereka mungkin masih Ya. nyari review dulu, nanya temen dulu dan sebagainya. Mereka intinya perlu diedukasi. Nah, Hmm. kalau di dunia digital marketing, maka kita butuh data mereka, database mereka dalam konteks Mhm. ini adalah email atau Ya. nomor telepon atau apapun itu, supaya kita bisa edukasi mereka dalam waktu tertentu sehingga di ujung waktu ini mereka akhirnya mau beli. Itu Ya. flow-nya. Karena kalau Hmm. misalnya kita tidak melakukan ini, hanya jualan di depan saja, kita hanya menangkap 2-3% dari market. Ya. 97%-nya loss. Padahal kalau kita bilang Hmm. tadi, market saya gede dan market saya ada 1 juta orang. Well, ya 1 juta didatengin semuanya, yang beli cuma 2-3%. Sisanya ini kan sayang. Itu loh Hmm. alasan kenapa I build Tribelio. Sebenarnya itu fundamentalnya. Oke, benar sih. Itu benar banget. Kembali lagi sebagai Hani sebagai netizen gitu ya. Kadang-kadang bener banget sih kok kayak pengen sih beli, kayaknya tertarik sih, tapi butuh diyakinin aja gitu kan. Kayak Correct. butuh review dulu, butuh kayak teman-teman kayak bilang, "Iya bagus kok, gue udah pernah pakai." gitu. Baru kayak, "Oke, let's go." Nah, Trabello Yes. berarti ngejagain itunya ya biar si 97%-nya ini tuh terus terinfo dan semakin pengen beli gitu ya kok. Sambil ngebangun social proof. Karena kemarin ada satu komunitas tentang dokter kulit. Begitu Hmm. ada yang bilang, aku udah pakai itu anti jerawatnya dan ternyata sembuh gitu. Yang lain jadi kayak, wah tadinya aku ragu. Oke deh, aku beli hari ini juga gitu. Jadi Menarik, social proof menarik, menarik. bukan penjual meng-create testimonial terus dibagi-bagiin, enggak. Tapi dalam diskusinya aja sudah terjadi testimonial live. Itu sebenarnya di Tribelio. Menarik, menarik, menarik. Nah, kalau misalnya mau cari tahu tentang Trabelio, bisa kemana nih, teman-teman yang ada di sini? Download aja gratis aplikasinya, tinggal download doang. Gratis, it's free. Download, guys. Aplikasinya Terus ya langsung tinggal atau buka paling buka Instagramnya aja official.tribelio, ada tips-tipsnya di situ cara pakainya gitu aja sih. It's free. Oke. Khusus untuk yang nonton hari ini boleh nggak DM kode ini? Kalau misalnya mau tanya. Paling iya kalau nanyanya tentang Tribelio Habis itu ini apa nanti diserang. akan saya arahin ke itu official.tribelio. Tapi ya feel free to DM me. Saya akan arahin kemana nanti untuk next step-nya. Oke, kalau nggak yang penting follow kode Nia dulu lah ya, sering update-update. Dan kalau misalnya, aku soalnya sering banget Ya, ngelihat kode Nia itu kalau upload bener-bener salah satu yang rajin banget balasin komen, hebat sih. Kode Nia ini bener-bener pengen deket, pengen kenal gitu loh. Kayak, kalian pada mikir apa sih follower-follower aku nih gitu ya karena kok. harus ini ya harus ngobrol sama market soalnya. Benar, setuju banget, setuju banget. Kan kita bantuin mereka gitu kan, kita jualan produk yang bisa bantuin mereka. Jadi harus tahu gitu ya mereka butuhnya apa. Oke, menarik nih kok. BTW ini ada satu pertanyaan dari chat gitu ya. Karena kan dari tadi aku balasinnya dari question box. Ini ada pertanyaan dari chat. Pertanyaan dari Wishman. Apa strategi digital marketing yang relate di masa pandemi atau resesi ekonomi seperti sekarang nih kok? Adakah kayak update? Oh ternyata kalau misalnya di zaman sekarang itu lebih cocok pakai apa gitu kok? Boleh dong dibagi ke kita-kita nih Kalau kok. teman-teman belum pakai digital marketing, maka Anda pakai digital marketing adalah solusi untuk pandemi. Bener Pakai kan? digital marketingnya. Ya karena Amin kayak kalau selama ini belum melakukan apapun begitu, maka Anda melakukan apapun during pandemi ini dalam dunia digital, maka itu sudah bagus gitu. Nggak ada yang berubah sih. Kita Hmm. ini bukan, kemarin aku bilang, pandemi bukan tsunami. Kalau tsunami itu bangunan semua rontok, hancur semua. Maka udah deh, hancur, benar-benar hancur. Kalau pandemi ini, yes, memang turun, tetapi kita itu kebanyakan di rumah. Ya kan? Hmm. Bukan Hmm. yang ini. Yang kena imbas itu adalah foot traffic, orang jalan. PPKM, pembatasan, lockdown, apapun itu, pembatasan itu, orang jalan ke toko itu yang di-cut. Tapi ya, bukan berarti kita nggak ini kan, hancur semua, enggak gitu. Kita masih browsing online, penjualan online itu malah meningkat. Oke. Nah, sebelum pandemi, itu penjualan online itu kalau nggak salah ada 220 triliun di e-commerce total se-Indonesia. Hmm. Nah, kalau Anda mau masuk dunia online, masa sih nggak kecipratan sedikit-sedikit aja dari 200 triliun tadi gitu loh. There's something wrong with you guys. Betul, berarti problemnya di produknya mungkin ya. Menarik. Sometimes Iya. produknya nggak bermasalah, sometimes kitanya yang bermasalah. Oke, gimana tuh kok? Maksudnya kita Produknya yang oke, bermasalah? kitanya nggak bisa jual. Kitanya nggak bisa jualan. Ah, Sekarang gini nih, kenapa teman-teman di sini kuliah nyarinya ijazah? Karena yang menjual kita adalah ijazah, bukan kita.
Oke. Istilahnya kan Yuk, jasa teman-teman, tolong yuk. dong jualin kita. Bener kan? Terstandar nih, certified nih, ada sebuah uji mutu gitu kan gue ya. Oke, menarik menarik. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi punya bisnis online gitu, atau misalnya sebelumnya belum pernah coba pakai digital marketing, dan boleh banget dicoba. Toolsnya sebenarnya nggak ada yang gitu berubah ya kok ya. Yang penting mungkin Sama, sama. di sama aja ya. Oke, coba nih. Kok Denny melihat ada pertanyaan yang unik yang lucu mau dijawab nggak kok? Ini Ini ada pandemi memaksa secara halus untuk shifting ke era digital. Atau nggak halus ini, udah maksa kasar ini. benar-benar. Oke kok, ini nih ada yang atasnya nanya dari KH_Dav. Rekomendasi buku tentang digital marketing atau marketing pada umumnya. Saya ada list building black book. Baca itu aja Hmm. dulu. List building black book. Jadi, bentar. Masa follower Di- Ko Denny belum tahu Ya, Ko Denny nulis buku? list building black book itu deh. Aku nggak bawa. Gimana sih ini? Aku juga belum punya sih kok, tapi aku udah tahu. Ya, jadi baca dulu list building Bukunya. black book, pahami kerangkanya dulu. Nah, nanti baru pelan-pelan Anda lengkapi. Anda lengkapi misalnya gini, oh saya perlu belajar copywriting, maka cari buku copywriting. Saya belajar tentang bikin landing page misalnya, maka cari tentang landing page. Hmm. Jadi kerangkanya tahu dulu, baru nanti potongan-potongannya itu dilengkapi yang kita nggak bisa. Nah, ini thank you banget nih. Ada Sonya Mira, bagus banget isinya. Thank you so much. Ya, intinya adalah kerangkanya, Banyak supaya tuh kita yang mikirnya rapi dulu gitu. Oke. Ini tuh, ini baru follower sejatinya Ko Banyak yang Denny udah pada punya. banyak ini. Mantap, mantap, mantap. Nah, teman-teman kalau misalnya mau itu tadi ya, tertarik baca buku-buku yang terkait dengan digital marketing gitu. Jadi di bukunya Ko Denny itu list building black book itu menjelaskan tentang si frameworknya ini ya kok. Berarti Ya, ada frameworknya lengkap sih. nah, ini benar. Ini ada Kak Vicario Reynaldo. Ini reviewer buku. Recommended and trusted banget guys. Aku sih percaya banget sama Vicario. Jadi kalau Vicario bilang bagus, aku jaminan mutu lah bisa. Live testimonial tuh Valentino Rivaldo. Keren. Ini ada Uma Hapsari, yes, awesome, udah baca ya. Iya. Jadi kerangkanya paling nggak udah dapet ya. Thank you so much. Kamu juga udah baca. Oke, siap OTW. Ini Wah, ada yang nanya lanjut kemana setelah baca buku, lanjutnya ke praktek. Jadi ada namanya list building mastery buat yang sudah baca list building black book, lanjutnya ke situ list building mastery. Langsung aja listbuildingmastery.id, there's the online course di mana Anda langsung take action di situ. Ada saya, ada tim saya untuk ngebantuin kalau Anda take action, posting nggak laku-laku, get back to us. Jadi kita ada support grupnya, gitu aja sih. Oke, mantap banget nih. Nah, teman-teman, ini tidak terasa kita udah mau ngobrol lebih dari, udah lewat dari 1 jam loh kok sebenarnya. Gimana kok? Terasa atau nggak terasa? Nggak kerasa. Nggak kerasa ya, mantap banget. Mungkin aku ini coba untuk recap sedikit gitu. Tadi kita diskusinya apa aja kan. Menjalankan tugas sebagai moderator kok. Ya kan? Tapi thank you banget loh. Kalian ini benar-benar istilahnya kalau anak zaman now gitu ya. Kayak daging banget nih diskusinya. Jadi tadi kita sempat bahas gimana sih caranya kalau kita mau mulai bikin bisnis dari nol. Nah, kalau yang aku catat itu tadi ada 5 stepnya guys. Ada 5 stepnya ya, dicatat. Yang pertama, definitely dari pertama kali mau cari produk itu udah harus dipikirin dulu uniqueness-nya apa, dan uniqueness-nya itu harus acceptable di marketnya. Jadi market itu harus merasa bahwa uniqueness kamu itu penting dan memang bermanfaat buat mereka. Kalau enggak kayak coba dipikir lagi. Lalu yang kedua, harus cari market yang cukup spesifik dan cukup besar size-nya. Kenapa? Karena ini nyambung ke bagian yang ketiga nih. Biasanya juga udah mulai bisa dipikirin, apakah kamu bisnis ini tuh pengen bisnis yang ya uangnya cukup lah untuk membiayai kehidupan sehari-hari, untuk lifestyle gitu kan ya, untuk branding, personal branding mungkin. Atau kamu memang mau exit, jadi kamu kembangin untuk nanti kamu jual ke orang lain, atau misalnya mau dijadiin IPO nih, startup. Amin, semoga dari 330 orang yang nonton ini ada yang jadi startup founder ya kok. Keren banget gitu. Oke, terus habis itu yang ketiga, yang keempat, waktu kita lagi cari problem gitu ya, itu juga harus cari problem yang worth it. Maksudnya problem tuh yang beneran ada urgensinya, yang orang ngerasa oke, gue ini adalah problem saya dan saya butuh solusi.
kayak gitu. Nah, tadi ada tingkatannya. Kalau misalnya produk kita itu adalah ada tingkatannya, ada vitamin C, ada painkiller, atau ada kokain. Nggak semua produk harus jadi kokain, teman-teman. Kalau misalnya vitamin C atau painkiller, selama marketnya cukup besar, anyway, it's still okay. Can make the business run, gitu kan. Lalu yang kelima, ini yang tidak kalah penting, itu adalah jangan lupa cari channel komunikasinya, dan juga cari channel distribusi. Dan jangan salah, nggak semua channel komunikasi itu bisa jadi channel distribusi. Tapi ada juga yang bisa digabung, salah satunya Trabelio ya kok sih ya. Aku udah cocok belum jadi MC sambil jualan tipis-tipis kok. Bisa masuk gak nih? Dari dulu udah cocok tuh. Dari dulu atau masuk-masuk ya gitu. Oke, siap. Dan tadi satu hal banget yang aku sebenarnya setuju banget dan cocok banget sama Kodenya adalah tim itu penting banget sih. Jadi kalau kita mau bikin bisnis, itu cari tim. Memang gitu ya, challenging, menantang, tapi worth it. Kenapa worth it? Karena kalau emang ketemu tim yang cocok banget ya, that what makes your business works gitu. Jadi jangan mudah menyerah atau pantang menyerah untuk mencari partner yang cocok. Gitu. Gitu kali. Kalau ini ada tambahan? I think yes. Kita semua nyari peluang. Ini aku selalu ucapin sih di ini sih. Kita semua selalu nyari peluang. Peluang itu hanya datang dari sesuatu yang kita tidak ketahui sebelumnya. Karena kalau kita melakukan yang kita ketahui sebelumnya, namanya bukan peluang tapi rutinitas. Tidak ada peluang di rutinitas. Ya, jadi itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, guys, Anda memang baru belajar digital marketing karena terpaksa kena COVID. Sebelumnya maybe kita bahkan nggak diajarin hal itu di sekolah gitu. So, make sure Anda selalu invest ke kepala. Saya selalu bilang bahwa banyak dari kita itu yang memang sayang untuk invest di sesuatu yang tidak dipakai. Jadi kalau Anda memang beneran pakai, mestinya Anda nggak sayang untuk invest di kepala Anda gitu. Jadi make sure nggak cuma perut yang diisi, tapi kepala juga diisi. Dan jangan selalu bilang kayak gini, dan ada nggak sih yang murah gitu? Kalau saya nyari makanan buat otak, saya nggak nyari yang murahan sih. Saya cari yang berkualitas. Gitu. Benar. Aku juga mau pesan sponsor, teman-teman. Kalau mau belajar tentang komunikasi dan branding, boleh juga follow @halkatox gitu kan ya. Yuk, dicoba yuk gitu. Jadi teman-teman di screenshot dong, screenshot. Habis itu di tag tuh, halo Hani, halo Kak, halo Tox, and then Denny Santoso share juga insight-insightnya gitu. Iya, betul. Yuk teman-teman, kita foto bersama dulu loh. Macam webinar, ada foto bersamanya. Tapi again, thank you banget semua yang udah join. Ini mantep banget gitu ya, maksudnya stabil banget kayaknya yang udah nonton dari awal tuh sampai selesai. Thank you banget Kodeni untuk sharing insight-nya. Bener banget yang kayak tadi Kodeni bilang, kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, boleh banget let us know gitu ya. Jadi boleh di screenshot, nanti tag ke aku di @halohani, tag ke Kodeni @Denny Santoso gitu. Let us know karena itu juga buat kita jadi makin semangat ngomong ya kok ya. Agree. Itu apa ya, timbal balik Anda yang bisa kita terima untuk kita bikin ini lebih semangat lagi lah gitu ceritanya. Thank you so much. Bahan bakar ya gitu. Oke, bahan kok bakar, ini ada yang minta korek. ini nih kok. Ada yang minta senyum dulu biar di fotonya. Biar di fotonya. Oke. Yuk teman-teman, gak apa-apa, kita foto dulu. Sesi webinarnya selesai. 1, 2, 3. Oke. Sipot, thank you banget Kak Denny, very fun. Thank you so much, Hani. Yeah. Oke, see you on our next Bye, live. good night. Take care, good night, thank you.